Dari ilmu retorika, Prof. Rocky Gerung, apa yang Anda pikirkan ketika opening statement Anies langsung attacking? Ada retorika di situ. Tiga capres ini konsisten. Anies konsisten dengan metodologi berpikir. Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi. Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator. Udah, itu aja poin. Oke. Salam akal sehat. Luar biasa. Ya kan, tapi masalahnya bro, satu hal lagi. Anda bisa nggak membayangkan kalau nanti yang berada di panggung itu, ini mohon maaf nih, kan kita kan memilih capres cawapres. Ada dua slot bagi Gibran Rakabuming karena dia cawapres. Anda bisa bayangkan, karena kalau sebetulnya tadi saya bohong, saya sebenarnya belum nonton, tapi sudah bisa bayangin dan ternyata benar kan konfirmasi saya itu. Oke, makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu kalau Gibran ya itu ditunggu mak-mak tuh. Sebetulnya orang nggak akan nunggu Prabowo, Anies, Ganjar, karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran. Iya. Yang paling menarik itu. Justru itu saya khawatir jangan-jangan pasangan Anies jadi tidak laku di situ karena tidak menarik, tidak ada. Yang menarik itu bukan Mahfud. Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal bulus? Ya tinggal tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Ya. Kan itu cuman. Kan Mahfud ada problem psikologi kan, kalau dia anak buah bapaknya bagaimana itu aja poinnya. Gitu kalau ya. Gibran nggak ada problem kan, ya Gibran betul nggak ada problem. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nanti. Dia mau ngomong apa coba? Karena Gibran akan bilang, lu tuh anak buah bapak gua tuh, gua tahu tuh yang lu kerjain itu. Itu masalah di situ. Jadi Gibran bisa memenangkan perdebatan dengan Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi Cara capres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab pertanyaan kerap menjadi sorotan masyarakat dan dibandingkan dengan Mahfud MD dan Mohaimin Iskandar. Termasuk ketika Gibran Rakabuming Raka mengisi kuliah umum dan ditanya perihal pembangkit listrik tenaga sampah yang katanya ada di Solo. Saat mendapatkan pertanyaan tersebut, Gibran Rakabuming Raka tidak menjelaskan jawabannya. Hal itu berbeda dengan cara Mahfud MD kalau menanggapi sebuah pertanyaan. Alih-alih menjelaskan, Gibran Rakabuming Raka malah menyuruh para mahasiswa untuk membaca sendiri bukunya. Adapun hal itu terekam dalam agenda ketika Gibran Rakabuming Raka mengisi sebuah kuliah umum. Salah satu pengguna TikTok membagikan potongan ketika Gibran mendapatkan pertanyaan seperti itu dan membandingkannya dengan cara Mahfud MD menjawab pertanyaan. Beda kelas, perbedaan Pak Mahfud dan Mas Gibran ketika jawab pertanyaan. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 nantinya itu berlangsung secara demokratis dan konkret? Ikuti etika, ikuti nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita bernegara. Nah, aturan itu supaya ditaati, itu udah pasti pemilunya akan bagus. Meanwhile, inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah Solo katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Nggak usah saya jelasin ya. Nggak usah saya jelasin ya. Dua hal menurut saya, Pak Mahfud MD ini kan dikenal sebagai sosok yang peluru tanpa kendali. Biasanya suka belak-belakan, to the point. Saya berharap besok Pak Mahfud MD itu mengeluarkan segala hal soal kemampuannya terkait dengan misalnya tentang investasi, tentang infrastruktur dan seterusnya. Jadi tak perlu jaim sekalipun Pak Mahfud itu saat ini adalah menterinya Pak Jokowi. Misalnya menterinya Pak Jokowi jadi sungkan. Jadi bukan peluru tak terkendali, jadi peluru yang terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mahfud ini kan adalah profesor yang saya kira memang sangat terbiasa berdebat di panggung yang cukup luar biasa dari satu forum ke forum yang besar. Maka saya cukup memahami kalau besok misalnya Pak Mahfud itu ya akan ngomong apa adanya. Kalau merah ya merah, putih ya putih. Apalagi backgroundnya sebagai orang Madura,
tak pernah menyembunyikan suasana hati yang sesungguhnya. Headline yang digunakan dalam video tersebut berjudul "Beda Kelas Pak Mahfud versus Gibran", sementara akun pengunggahnya memiliki nama pengguna 2045 TV. Konten itu merupakan gabungan dari dua video yang dipertontonkan Mahfud MD versus Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab pertanyaan. Pada momen pertama, Mahfud MD mendapatkan pertanyaan mengenai cara memastikan agar pemilu 2024 berjalan demokratis. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 nantinya berlangsung demokratis. Mahfud MD memaparkan bahwa proses demokrasi pada pemilu 2024 pasti berjalan baik selama masyarakat mengikuti etika dan aturan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dalam kegiatan kuliah umum, Gibran Rakabuming Raka sempat mendapatkan pertanyaan. Gibran lantas menjawabnya dan berbicara kepada mahasiswa di depannya. Ia menyebut ada buku yang mengulas tentang pertanyaan tersebut dan merasa tidak perlu menjawabnya. Gibran lantas meminta para mahasiswa untuk membaca sendiri buku itu. "Oh ya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya." Sontak jawaban itu menuai pro kontra. Ada yang mencoba melihat perspektif positif dari Gibran ingin para mahasiswa agar banyak membaca. Namun ada pula yang kecewa karena cara Gibran menanggapi sebuah pertanyaan. Mengapa harus ada debat? Debat itu kan cara yang beradab untuk melihat pikiran, visi, sikap, posisi dari orang yang mau kita pilih menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Yang kepadanya keselamatan bangsa ini kita titipkan. Keselamatan rakyat kita titipkan. Demikian juga wakilnya yang harusnya punya kesetaraan, sehingga ketika yang namanya pemimpin tertinggi itu, kepala negara, kepala pemerintahan, tidak bisa menjalankan tugasnya, maka wakilnya cukup kompeten, cukup capable untuk mengisi ruang itu. Karena ini kan untuk menjaga-jaga supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan maupun tidak adanya orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Dan mereka membuat debat itu untuk melihat jeroannya calon tadi. Jeroan loh, bukan sekedar gimmick. Kalau hafalan itu kan dengan mudah akan terlihat orang itu akan menguasai substansinya atau sekedar hafalan. Itulah makanya di Amerika perdebatan calon presiden itu sangat tajam dan dalam. Dan yang bertanya itu memang orang-orang yang paling kritis di negeri itu kan. Bukan kali ini saja Gibran Rakabuming Raka seperti malas berdiskusi dengan generasi Z. Dari video yang beredar, hal itu juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Kepada teman-teman, saya nanti minta masukannya kalau mau ngasih masukan apa. Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian. Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi. Kalian lebih pintar dari saya. Pernyataan Gibran ini juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tidak kalah menarik, Capres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9 sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kamu mendengarkan, jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Jelas saja video Gibran tersebut viral menjadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir.